Halo semua, jumpa lagi dengan Bu Reni. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, dan pembelajaran 1. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh dari hewan tersebut? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita belajar bersama-sama. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibanding luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kalian menemukan hewan lainnya? Amatilah gambar hewan berikut, kemudian kelompokkanlah hewan-hewan tersebut ke dalam diagram Venn berdasarkan cara berkembang biakannya. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Ovipar atau bertelur, 2. Vivipar atau melahirkan, 3. Ovovivipar atau bertelur melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu 1. Tidak memiliki daun telinga, 2. Pada umumnya hewan yang bertelur mengerami telurnya, 3. Tidak memiliki kelenjar susu, 4. Tidak menyusui. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, burung, cicak, ikan, katak, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu 1. Memiliki daun telinga, 2. Anak dibesarkan oleh induknya, 3. Memiliki kelenjar susu. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, sapi, gajah, ikan paus, ikan lumba-lumba, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh, 2. Setelah pembuahan terbentuklah telur, 3. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur, 4. Embrio berubah menjadi janin. Contoh hewan ovovivipar yaitu kadal, ular boa, ikan hiu,
ikan pari, dan lain-lain. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura.
Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang. Nah, anak-anak, demikian tadi kita telah bersama-sama belajar tentang cara perkembangbiakan hewan dan juga potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.